Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya mau berbagi tips ya kepada teman-teman, terutama pengguna The Cobra M890. Nah, ini saya mau jelaskan sedikit tentang kelemahan The Cobra M890 atau SPD ya. Jadi ini bawaan pabriknya itu ada dua kelemahan ya. Yang pertama, ini kokangannya itu per pembalik kokangannya itu saya rasa sih ini bawaan pabrikannya itu kurang kencang gitu, jadi kurang narik ke depan. Jadi ketika dikokang seperti ini, nah ketika dikokang, nah ini biasanya nggak balik 100% ke depan ya. Dan buat pengguna yang nggak tahu, sudah bisa dipastikan saya jamin 100% ini sekali dua kali pakai ini langsung rusak ya. Jadi saran saya untuk pengguna M890 ini atau SPD, ketika setelah mengokang dibantu dorong ke depan seperti ini. Ini karena pernya itu kurang kencang, jadi kurang narik kokangannya ke depan. Nah, setelah kokangannya balik 100% ke depan, baru kita boleh nembak ya. Nah, seperti ini. Nah, kenapa saya bilang tadi ini bisa rusak kalau kokangannya nggak balik ke depan? Saya jelaskan ya. Di sini saya punya kokangan SPD-nya ya seperti ini. Nah, ini saya punya piston, ini sebenarnya bukan piston SPD tapi bisa kita pakai untuk alat simulasi ya. Jadi ketika kita ngokang ke belakang ya, ini disimulasikan mekanismenya seperti ini. Nah, kita ngokang ke belakang seperti ini, dan ketika kokangan nggak balik 100% ke depan, itu harusnya misalkan segini nih harusnya, tapi ini cuman segini ya. Saya praktekin yang simulasi dari bagian luarnya kayak gini. Nah, kayak gini kan, ini belum balik beberapa mili lagi ya, atau sekitar 1 cm lagi belum balik. Misalkan nih kokangan harusnya ketika setelah dikokang kayak gini, klik, nah harusnya kokangan segini gitu kan. Nah, tapi ini cuman segini, sehingga pada saat kita menembak ya, ini otomatis bakal nabrak. Nah, ini bakal nabrak dan menyebabkan piston bagian ini patah ya brother. Oke, jadi saran saya setelah mengokang unit M890 ini selalu dipastikan kokangannya balik ke depan kayak gini, baru kita boleh tekan trigger atau baru kita boleh nembak ya. Nah, memang ini agak ribet, setiap kali kita ngokang harus balikin seperti ini, tapi ini lebih aman ya ketimbang kita pakai sekali dua kali unitnya langsung rusak. Mendingan ribet sedikit tapi unitnya aman, tidak cepat rusak. Dan ada lagi satu tips dari saya, kalau misalkan teman-teman bisa bongkar pasang atau punya skill bongkar pasang unit ya, saran saya bagian ininya ya, bagian kokangannya itu dikikis beberapa milimeter ya, 1 atau 2 milimeter. Kenapa? Karena bawaannya itu bener-bener mepet banget kayak gini, mepet banget. Meskipun ini udah balik 100%, tidak menutup kemungkinan piston tetap nabrak ya. Piston tetap nabrak karena space-nya itu tipis banget gini. Jadi kalau misalkan kita kikis 1 atau 2 mili, ini nantinya agak renggang ya, agak renggang kayak gini. Jadi ketika kita nembak, piston ini melesat ke depan, ini tidak akan ngebentur kokangan ya. Kalau misalkan bagian kokangannya ini dikikis sedikit, tidak usah khawatir unit ini tidak ngokang atau tidak nyantol di sirset ya pistonnya, karena meskipun dikikis, ini jalur ke belakangnya itu masih panjang. Jadi ini meskipun dikikis 1 atau 2 mili, kokangan masih tetap bisa nyantol di sirset. Oke, sekian aja informasi atau tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk airsofter spring sekalian ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.